Hujan turun deras di malam itu. Jalan kecil di pinggiran kota tampak sepi dan licin. Lampu jalan berkedip-redup, sementara suara petir sesekali menggelegar dari langit yang gelap. Di ujung jalan berdiri sebuah bangunan bercat putih kusam dengan papan bertuliskan Klinik Bersalin Hesti Sejahtera. Klinik itu cukup terkenal di daerah tersebut. Banyak warga percaya bahwa Bidan Hesti adalah sosok penolong yang ramah dan murah hati. Ia dikenal sebagai bidan yang selalu siap membantu kapan saja, bahkan di tengah malam sekalipun. Namun, di balik senyumnya yang lembut, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam itu, sebuah mobil tua berhenti di depan klinik. Seorang pria muda turun tergesa-gesa sambil membantu istrinya yang sedang menahan sakit kontraksi. "Tolong Bu Bidan," teriak pria itu panik. Pintu klinik segera terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun muncul dengan wajah tenang. "Dialah Bidan Hesti. Cepat bawa masuk," katanya singkat. Wanita muda yang sedang hamil itu bernama Donna. Usianya baru 23 tahun. Wajahnya pucat karena menahan rasa sakit. Tetapi ia masih sempat memperhatikan suasana klinik tersebut. Anehnya, Donna merasa hawa di tempat itu begitu dingin. Bukan dingin karena hujan, melainkan dingin yang membuat tengkuknya meremang. Donna dibawa ke ruang bersalin. Suaminya Arman diminta menunggu di luar. Ruangan itu cukup bersih, tetapi lampunya tampak kekuningan dan redup. Di sudut ruangan terdapat lemari besi tua yang terkunci rapat. Bidan Hesti memeriksa keadaan Donna sambil tersenyum tipis. "Masih beberapa jam lagi," ucap Bidan Hesti. Donna mengangguk lemah. Saat Bidan Hesti keluar sebentar untuk mengambil peralatan, Donna mencoba mengatur napasnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara lirih, tangisan bayi, pelan sekali. Donna menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara perempuan menangis. Donna mulai gelisah. "Bu," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Lampu ruangan mendadak berkedip beberapa kali. Donna merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menatap pintu ruangan yang sedikit terbuka. Lalu ia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di lorong klinik. Rambutnya panjang berantakan. Bajunya putih lusuh, penuh bercak darah. Wajahnya pucat dengan mata sembab seperti habis menangis berhari-hari. Wanita itu menatap Donna tanpa berkedip. Donna langsung membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya ke arah ruang paling ujung lorong. Kemudian ia menghilang begitu saja. Donna menjerit pelan. Beberapa detik kemudian Bidan Hesti masuk kembali. "Ada apa?" tanyanya cepat. Donna masih gemetar. Saya
Saya lihat perempuan di luar. Wajah bidan Hesti berubah sedikit tegang, tetapi hanya sesaat. Mungkin karena ibu kelelahan, jawabnya sambil memaksa tersenyum. Namun sejak saat itu, Donna merasa ada sesuatu yang tak beres dengan klinik tersebut. Malam semakin larut, hujan belum berhenti. Arman tertidur di kursi tunggu karena kelelahan. Sementara itu, Donna masih sulit memejamkan mata. Saat kontraksinya mereda sebentar, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Donna memberanikan diri melihat keluar dari celah pintu. Lorong tampak kosong, tetapi di lantai terlihat jejak kaki berdarah. Donna menahan napas. Jejak itu menuju ruangan paling ujung yang tadi ditunjuk wanita misterius tersebut. Pintu ruangan itu tertutup rapat. Anehnya, dari balik pintu terdengar suara tangisan perempuan. "Anakku, kembalikan anakku." Suara itu begitu menyedihkan hingga membuat bulu kuduk Donna berdiri. Donna ingin memanggil bidan Hesti, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan langkah pelan, ia turun dari ranjang sambil menahan rasa sakit. Ia berjalan mengikuti jejak darah itu hingga sampai di depan ruangan ujung lorong. Pintu ruangan tampak tua dan kusam. Ada noda hitam di bagian bawahnya, seperti bekas cairan yang sudah lama mengering. Donna mencoba membuka gagangnya. Terkunci. Namun tiba-tiba terdengar bisikan tepat di telinganya. "Cepat buka." Donna terkejut dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tangannya gemetar hebat. Saat itu juga, pintu ruangan terbuka sendiri secara perlahan. Bau anyir langsung menyeruak keluar. Ruangan itu gelap. Hanya ada satu lampu kecil menggantung di atas meja besi tua. Donna masuk perlahan dan matanya membelalak. Di dalam ruangan terdapat banyak alat medis berkarat. Ada ember tua berisi kain penuh noda kecoklatan. Di sudut ruangan terlihat lemari arsip yang sebagian terbuka. Namun, yang paling membuat Donna ketakutan adalah dinding ruangan itu, penuh goresan tangan. Seolah ada orang yang pernah berusaha keluar sambil mencakar dinding sekuat tenaga. Tiba-tiba, Donna melihat sebuah foto terjatuh di lantai. Ia mengambilnya. Foto itu adalah foto seorang wanita muda yang sedang hamil. Di belakang foto tertulis, "Sinta, tahun 2018. Donna belum sempat berpikir lebih jauh ketika suara pintu tertutup keras di belakangnya. Lampu mendadak mati. Ruangan langsung gelap gulita. Lalu terdengar suara tangisan perempuan di dekatnya. Sangat dekat. Donna gemetar ketakutan. Perlahan, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Wanita bergaun putih berdarah itu berdiri tepat di depan Donna. Wajahnya penuh air mata. Perutnya berlumuran darah.
Dengan suara lirih dan parau, wanita itu berkata, "Bongkar semua dosa mereka." Lalu sosok itu menunjuk ke arah lemari arsip. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali dan sosok wanita itu menghilang. Donna terengah-engah sambil menangis ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari arsip tersebut. Matanya membelalak saat melihat tumpukan map merah bertuliskan data tindakan khusus. Dan di dalam salah satu map terdapat surat persetujuan aborsi ilegal. Nama bidan Hesti tertulis jelas di sana. Tangan Donna gemetar saat membaca isi map merah itu. Di dalamnya terdapat puluhan data pasien dengan catatan tindakan aborsi ilegal. Beberapa lembar bahkan disertai tanda tangan keluarga pasien. Napas Donna memburu. Matanya terus membaca halaman demi halaman dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Ada gadis remaja, ada perempuan muda, bahkan ada wanita yang dipaksa datang oleh keluarganya sendiri. Semua dilakukan diam-diam di klinik tersebut. Donna menutup mulutnya ketika menemukan satu nama yang terasa familiar, yaitu Sinta. Nama yang sama seperti pada foto wanita hamil yang tadi ia temukan. Di bawah nama itu tertulis, pasien mengalami pendarahan hebat setelah tindakan. Lalu halaman berikutnya kosong. Tidak ada catatan lanjutan. Tidak ada keterangan apakah pasien selamat atau meninggal. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat dari lorong. Donna panik. Ia buru-buru menutup map dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Namun, sebelum sempat keluar dari ruangan, pintu terbuka. Bidan Hesti berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi seramah tadi. Tatapannya dingin. "Ibu sedang apa di sini?" tanyanya pelan. Donna tercekat. Saya cuma cari toilet." Bidan Hesti menatap Donna lama sekali, seolah sedang mencoba membaca pikirannya. Kemudian ia tersenyum tipis. "Ruangan ini bukan untuk tempat pasien." Nada suaranya terdengar lembut, tetapi justru membuat Donna semakin takut. Donna mengangguk cepat, lalu kembali ke ruang bersalin. Namun sejak kejadian itu, pikirannya tidak tenang. Ia sadar bahwa arwah wanita tadi mencoba menunjukkan sesuatu, dan sesuatu itu sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, kontraksi Donna kembali datang. Rasa sakitnya semakin kuat. Bidan Hesti sibuk menyiapkan alat persalinan, sambil sesekali melirik Donna dengan tatapan yang aneh. Di luar ruangan, hujan mulai reda. Arman terbangun dan berjalan mondar-mandir karena cemas menunggu kelahiran anak pertama mereka. Namun tiba-tiba listrik klinik padam. Semua ruangan menjadi gelap. Arman memanggil panik, "Bu Bidan?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin
yang berhembus dari lorong panjang klinik. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala redup kemerahan. Suasana klinik berubah menyeramkan. Arman mencoba menuju ruang bersalin Donna, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara perempuan menangis dari lorong ujung. Tangisan itu lirih, namun menyayat hati. Arman menelan ludah. Ia melihat seorang wanita berdiri membelakangi dirinya. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya putih penuh noda darah. Perempuan itu perlahan menoleh. Arman langsung mundur ketakutan. Wajah wanita itu pucat, dengan mata merah penuh air mata. Lalu perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ruang arsip. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Sosok itu lenyap begitu saja. Arman gemetar. Ia segera masuk ke ruang Donna. "Kamu juga lihat?" tanya Donna dengan wajah pucat. Arman mengangguk. Donna akhirnya menceritakan semuanya tentang ruangan rahasia dan map merah yang ia temukan. Wajah Arman langsung berubah tegang. "Kita harus pergi dari sini," bisik Arman. "Tapi bayi kita belum lahir," jawab Donna sambil menahan sakit. Mereka terdiam. Sementara itu, di luar ruangan, Bidan Hesti berdiri diam memperhatikan pintu. Wajahnya tampak gelisah, seolah ia tahu sesuatu mulai terbongkar. Malam semakin larut. Donna akhirnya memulai proses persalinan. Bidan Hesti membantu dengan wajah serius. Namun, di tengah proses itu, Donna kembali mendengar bisikan. "Keluarkan semuanya." Suara wanita itu terdengar sangat dekat. Donna menoleh dan melihat sosok Sinta berdiri di pojok ruangan. Kali ini, wajahnya tidak semenyeramkan sebelumnya. Justru, ia tampak sedih. Di pelukannya ada bayi kecil berlumuran darah. Donna menahan napas. Sinta perlahan menunjuk ke arah meja Bidan Hesti. Di sana terdapat sebuah laci kecil yang terkunci. Donna mulai memahami bahwa arwah itu ingin meminta pertolongan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, akhirnya tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Bayi Donna lahir dengan selamat. Air mata haru langsung jatuh di pipi Donna dan Arman. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat Bidan Hesti membawa bayi untuk dibersihkan, Donna melihat sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Bidan Hesti diam-diam mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Donna sempat membaca isi singkat pesan itu. Pasien mulai curiga. Jantung Donna berdegup keras. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan klinik. Donna merasa firasat buruk datang. Dua pria bertubuh besar masuk ke klinik dan berbicara pelan dengan Bidan Hesti. Tatapan mereka beberapa kali mengarah ke ruang Donna. Arman mulai waspada. "Ada yang tak beres," katanya pelan. Donna
mengangguk lemah sambil memeluk bayinya. Beberapa menit kemudian, Bidan Hesti masuk sambil tersenyum seperti biasa. "Ibu harus istirahat dulu malam ini," kata Bidan Hesti. "Tapi besok pagi kami mau pulang," sahut Arman tegas. Senyum Bidan Hesti perlahan menghilang. "Tidak bisa," Arman mengernyit. "Kenapa?" "Karena administrasinya belum selesai." Jawaban itu terdengar aneh. Arman tahu mereka sudah membayar semua biaya sejak awal kedatangan. Suasana mendadak menjadi tegang. Saat itulah Donna melihat sosok Sinta berdiri di belakang Bidan Hesti. Arwah itu menatap tajam ke arah bidan tersebut. Lampu kembali berkedip, dan tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dari seluruh penjuru klinik. Bukan satu bayi, melainkan banyak bayi sekaligus. Tangisan itu menggema keras hingga membuat semua orang ketakutan. Dua pria di luar ruangan saling berpandangan panik. Bidan Hesti tampak pucat untuk pertama kalinya. Lalu terdengar suara perempuan berteriak dari lorong, "Kembalikan anak-anak kami." Semua pintu klinik menutup sendiri bersamaan. Angin dingin berhembus sangat kencang di dalam gedung. Bidan Hesti mulai gemetar. Sementara Donna memeluk bayinya erat-erat sambil sadar bahwa malam itu rahasia kelam klinik tersebut akhirnya mulai menuntut balas. Suasana di dalam klinik berubah kacau. Tangisan bayi terus menggema dari segala arah. Suaranya bercampur dengan jeritan perempuan yang terdengar memilukan. Lampu berkedip tidak beraturan, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti sosok hidup. Dua pria suruhan Bidan Hesti mulai panik. "Ada apa ini?" teriak salah satu dari mereka. Bidan Hesti mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Diam," bentaknya. "Ini pasti cuma gangguan listrik." Namun, bahkan dirinya sendiri tidak yakin akan ucapannya. Donna memeluk bayinya erat-erat sambil duduk di tepi ranjang. Arman berdiri di depan istrinya untuk melindungi mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lorong. Salah satu pria memberanikan diri memeriksa keluar ruangan. Baru beberapa langkah berjalan, ia langsung menjerit ketakutan. "Ya Tuhan!" Semua orang menoleh. Di lorong, kursi roda tua bergerak sendiri perlahan, tanpa didorong siapapun. Roda besinya berdecit pelan. Di atas kursi roda itu duduk seorang wanita dengan kepala tertunduk. Gaun putihnya penuh darah. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Dialah Sinta. Matanya merah dipenuhi air mata. Di pelukannya masih ada bayi kecil yang dibungkus kain lusuh. Salah satu pria langsung lari tunggang langgang menuju pintu depan. Namun, pintu klinik tak bisa dibuka.
Ia membanting gagang pintu berkali-kali sambil sesekali berteriak panik, "Tolong buka!" Tetapi pintu itu seperti terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Sementara itu, Sinta berdiri dari kursi roda. Tubuhnya bergerak perlahan mendekati bidan Hesti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Bidan Hesti mundur dengan napas memburu. "Jangan mendekat," bisiknya gemetar. Untuk pertama kalinya, Donna bisa melihat ketakutan nyata di wajah bidan tersebut. Sinta lalu berbicara dengan suara lirih yang menggema di seluruh klinik. Kenapa kau bunuh anakku?" Tangisan bayi mendadak semakin keras. Bidan Hesti menutup telinganya sambil berteriak histeris, "Bukan salahmu, mereka yang minta." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening beberapa detik. Donna dan Arman saling berpandangan. Akhirnya, bidan Hesti mengaku tanpa sadar. Air mata mulai jatuh dari mata Sinta. "Aku dipaksa," katanya pelan. "Aku ingin mempertahankan bayiku." Bayangan kejadian masa lalu tiba-tiba muncul di kepala Donna, seperti potongan mimpi. Ia melihat Sinta beberapa tahun lalu datang ke klinik dengan wajah ketakutan. Orang tuanya menyeretnya masuk sambil memaksa agar kandungannya digugurkan karena dianggap membawa malu keluarga. Sinta menangis dan memohon, tetapi bidan Hesti tetap melakukan tindakan itu demi uang. Namun, prosedur tersebut gagal total. Sinta mengalami pendarahan hebat dan meninggal diam-diam di ruangan terlarang itu. Mayatnya dikuburkan secara rahasia oleh orang-orang suruhan bidan Hesti. Sejak saat itu, arwah Sinta terus menghantui klinik. Donna terisak pelan setelah melihat gambaran mengerikan tersebut. Sinta menatap Donna. "Katakan semuanya," ucapnya lirih. Donna mengangguk pelan. Ia sadar bahwa semua kejahatan ini harus dihentikan malam itu juga. Sementara bidan Hesti mulai kehilangan kendali. "Diamlah kalian," teriaknya histeris. "Aku cuma mencari uang. Semua orang juga mau. Ini rahasia tetap tertutup." Ia menunjuk Donna dengan wajah marah. "Kalian tak akan keluar dari sini." Dua pria suruhannya langsung mencoba mendekati Arman. Namun tiba-tiba seluruh lampu mati total. Gelap gulita memenuhi klinik. Jeritan terdengar di mana-mana. Lalu muncul suara langkah kaki yang sangat banyak, seperti puluhan orang berjalan bersamaan di lorong. Ketika lampu darurat menyala kembali, Donna membelalak ketakutan. Di sepanjang lorong berdiri sosok-sosok perempuan pucat. Sebagian memegang perut berdarah, sebagian menggendong bayi kecil. Mereka semua menatap bidan Hesti tanpa berkedip. Mereka arwah para korban. Tangisan mulai memenuhi ruangan lagi.
"Anak kami, kembalikan. Kenapa kau bunuh kami?" Suara-suara itu menggema bersamaan. Dua pria suruhan Bidan Hesti langsung pingsan karena ketakutan. Bidan Hesti jatuh terduduk sambil menangis histeris. "Ampun, ampuni saya." Namun sosok-sosok itu terus mendekat. Donna merasa takut. Tetapi anehnya, arwah-arwah itu tidak mengganggunya sedikit pun. Mereka hanya ingin keadilan. Tiba-tiba, Sinta menunjuk ke arah meja administrasi. Sebuah laci terbuka sendiri. Di dalamnya terdapat flash disk kecil dan buku catatan hitam. Arman segera mengambilnya. Setelah dibuka, isi buku itu membuat mereka syok. Terdapat catatan puluhan nama pasien lengkap dengan transaksi uang ilegal. Ada pula daftar orang-orang yang membantu menutupi praktik haram tersebut. "Ini bukti semuanya," kata Arman pelan. Donna mengangguk. Mereka harus membawa semua bukti itu ke polisi. Namun sebelum sempat bergerak, Bidan Hesti mendadak bangkit sambil mengambil gunting operasi dari meja. Wajahnya penuh kepanikan. "Kalian tak boleh bawa itu," teriaknya histeris. Ia berlari menuju Donna. Arman langsung menghadang. Mereka sempat berebut hingga gunting itu jatuh ke lantai. Saat itulah terdengar suara tangisan bayi yang sangat keras. Angin dingin berhembus kencang. Sinta tiba-tiba muncul tepat di depan Bidan Hesti. Wajah arwah itu kini dipenuhi kemarahan. "Kau harus bertanggung jawab." Bidan Hesti menjerit ketakutan, lalu jatuh tersungkur. Semua lampu di klinik pecah bersamaan. Jeritan Bidan Hesti memenuhi ruangan. Kemudian mendadak semuanya hening. Perlahan, lampu darurat kembali menyala. Sosok para arwah menghilang satu persatu. Hanya Sinta yang masih berdiri di ujung lorong. Wajahnya kini tampak lebih tenang. Ia menatap Donna sambil tersenyum kecil penuh haru. Lalu pandangannya beralih kepada bayi Donna yang tertidur damai. Air mata bening jatuh dari mata arwah itu. "Terima kasih." Tubuh Sinta perlahan memudar menjadi cahaya putih lembut. Dan dalam hitungan detik, sosoknya menghilang sepenuhnya. Di lantai, Bidan Hesti terbaring lemas sambil menangis penuh penyesalan. Sementara di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekati klinik tersebut. Cahaya lampu mobil patroli mulai terlihat dari balik jendela klinik yang basah oleh hujan. Donna memeluk bayinya erat-erat sambil bersandar lemah di ranjang. Tubuhnya masih gemetar setelah semua kejadian mengerikan malam itu. Arman segera membuka pintu depan klinik yang kini bisa terbuka dengan normal. Beberapa polisi masuk dengan cepat bersama dua petugas medis. "Ada laporan darurat dari warga sekitar," kata seorang polisi. "Apa yang terjadi di sini?" Arman langsung menyerahkan buku hitam dan flash disk yang ditemukan di meja administrasi.
Semua buktinya ada di sini, Pak, ujarnya tegas. Polisi itu membuka beberapa halaman buku catatan tersebut. Wajahnya langsung berubah serius. Sementara itu, Bidan Hesti masih terduduk di lantai lorong dengan tatapan kosong. Rambutnya berantakan dan wajahnya penuh air mata. Tidak ada lagi kesan tenang dan ramah seperti sebelumnya. Ia tampak seperti orang yang baru kehilangan seluruh hidupnya. Salah satu polisi datang mendekati Bidan Hesti. "Bu Bidan, Anda kami tahan atas dugaan praktik aborsi ilegal dan penghilangan nyawa pasien." Bidan Hesti tidak melawan. Ia hanya menangis pelan sambil menundukkan kepala. Aku cuma ingin klinik ini tetap berjalan," bisiknya lirih. Namun, penyesalan itu sudah terlambat. Polisi kemudian memeriksa seluruh ruangan klinik, termasuk ruang terlarang di ujung lorong. Beberapa petugas langsung memasang garis polisi setelah menemukan alat-alat medis ilegal dan dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi. Tidak lama kemudian, salah seorang polisi menemukan sesuatu di halaman belakang klinik, sebuah makam kecil tanpa nama. Tanahnya tampak lebih tinggi dibanding sekitarnya, seolah pernah digali lalu ditutup kembali. Setelah diperiksa lebih lanjut, polisi menemukan kerangka manusia di sana. Semua orang terdiam. Donna meneteskan air mata. Ia tahu itu pasti jasad Sinta. Keesokan paginya, berita tentang klinik bersalin Hesti Sejahtera langsung menyebar ke seluruh kota. Warga yang selama ini menghormati Bidan Hesti sangat terkejut. Mereka tak menyangka Bidan Hesti memiliki rahasia kelam yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Banyak keluarga korban berdatangan ke kantor polisi setelah melihat daftar nama pasien ilegal yang ditemukan. Tangisan dan penyesalan terdengar di mana-mana. Ada orang tua yang baru sadar anaknya ternyata meninggal bukan karena sakit biasa. Ada pula mantan pasien yang selama ini menyimpan trauma mendalam. Kasus itu akhirnya dibawa ke pengadilan. Bidan Hesti dijatuhi hukuman berat atas perbuatannya. Dua pria suruhannya juga ikut ditangkap karena membantu menyembunyikan kejahatan selama bertahun-tahun. Klinik tersebut resmi ditutup permanen. Bangunan itu kemudian dibiarkan kosong selama beberapa bulan. Tidak ada lagi warga yang berani mendekat ke sana. Beberapa orang mengaku masih mendengar suara tangisan bayi pada malam tertentu. Namun lama-kelamaan cerita itu mulai menghilang seiring waktu. Sementara itu, kehidupan Donna dan Arman perlahan kembali normal. Mereka pulang ke rumah bersama bayi laki-laki mereka yang sehat. Kehadiran sang bayi menjadi sumber kebahagiaan baru setelah malam penuh teror yang hampir merenggut nyawa mereka. Donna memberi nama anaknya Ravan yang berarti kebahagiaan dan perlindungan.
Hari-hari berlalu, meski kejadian di klinik masih membekas di ingatan. Donna mulai mencoba melupakan semua ketakutan tersebut. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, Sinta. Beberapa minggu kemudian, Donna dan Arman datang ke pemakaman umum, tempat jasad Sinta akhirnya dimakamkan dengan layak oleh pihak kepolisian. Mereka membawa bunga putih dan doa. Makam itu sederhana, tetapi kini terawat bersih. Donna berdiri diam di depan pusara sambil menggendong Ravan. Sekarang semuanya sudah selesai, bisiknya pelan. Angin sejuk berhembus lembut di sekitar makam. Pepohonan bergerak perlahan. Tiba-tiba, Donna merasa suasana di tempat itu berubah hangat dan damai. Ia menoleh pelan. Di kejauhan, di bawah sinar matahari sore, Donna melihat sosok seorang wanita berdiri mengenakan gaun putih bersih. Wajahnya cantik dan tak lagi pucat menyeramkan. Itu Sinta. Namun kali ini ia tersenyum bahagia sambil menggendong bayi kecil di pelukannya. Sinta mengangguk pelan ke arah Donna, seolah mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Kemudian tubuhnya perlahan memudar bersama hembusan angin sore. Donna meneteskan air mata haru. Arman menggenggam bahunya lembut. Mungkin sekarang dia sudah tenang, kata Arman. Donna mengangguk perlahan. Dan anaknya juga. Mereka lalu meninggalkan pemakaman dengan hati yang jauh lebih ringan. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, lokasi bekas klinik itu diubah menjadi pusat kesehatan ibu dan anak milik pemerintah. Tempat tersebut dibangun ulang total agar tidak lagi menyimpan kesan menyeramkan seperti dahulu. Banyak warga berharap tempat itu bisa menjadi simbol harapan baru, bukan lagi tempat penuh dosa dan penderitaan. Pada hari peresmian pusat kesehatan tersebut, Donna hadir sebagai tamu undangan karena jasanya membantu membongkar kasus besar itu. Ia datang bersama Arman dan Ravan, yang kini sudah tumbuh menjadi anak kecil ceria. Saat acara selesai, Donna sempat berdiri sendirian di halaman belakang gedung baru itu. Langit sore tampak cerah. Burung-burung berterbangan bebas. Donna tersenyum kecil. Untuk sesaat, ia merasa melihat sosok Sinta berdiri jauh di bawah pohon sambil tersenyum damai. Namun kali ini, Donna tidak takut. Ia justru merasa tenang. Karena semua penderitaan akhirnya telah berakhir. Rahasia kelam klinik bersalin terlarang kini sudah terkubur selamanya. Dan mereka yang dulu menjadi korban akhirnya mendapatkan keadilan serta kedamaian yang selama ini mereka cari.